Aduh, gabut nih sobat mobil gede. Pandemi corona gini emang bikin kita gabut ya. Nggak ada acara apa gitu ya. Tapi menarik kalau kita ulas lebih lanjut soal how to business, going to business food truck. Kebetulan teman-teman mobil gede tentunya penasaran kan bagaimana memulai bisnis food truck, apa saja yang harus dilakukan, modalnya berapa. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Mari. Selamat siang Om. Selamat siang. Siap. Ini kira-kira jual apa ya Om? Aduh, masih belum jualan nih. Belum jualan. Baru mau beres. Siap. Iya, Wah, iya. tapi boleh juga nih saya cari tahu lebih lanjut, boleh Om ngobrol-ngobrol ya? Oh, boleh. Bentar. Siap. Bentar saya beresin dulu bentar ya. Siap. Oke. Wah, ini bagus nih sobat mobil gede. Kalau dilihat basicnya adalah Mitsubishi, tapi Mitsubishi apa kita akan cari tahu, kita akan ngobrol lanjut dengan Om. Siapa Om namanya Om? Om Joko. Joko, saya Hari Om dari Iya. channel Mobil Gede Om. Oh, selamat datang. Halo. Siap. Aduh, ke bawah nih ya. Ya. Om, asik nih Om. Wis. Mitsubishi apa nih basicnya Ini Om? Mitsubishi, ini ankle ya jenisnya. Ya. Ini Mitsubishi Canter tahun 2000. Mitsubishi Canter 2010. tahun 2010. Heeh. Nah, ini konsepnya dibuat food truck, jadi dia sampingnya buka ya Om? Betul, ini samping buka agar udara bisa masuk, keluar masuk, jadi proses masak di dalam juga bisa lancar. Luasa. Terus ini juga dikeluarin supaya untuk selling point. Oke, buat narik konsumen ya? Betul, jadi serving di sini, terima order di sini, cooking, serving bisa dari sini juga. Cashiering juga, jadi ada cashiering nanti keuangan juga bisa dari sini juga. Mantap sobat mobil gede. Nah, kalau boleh tahu nih sobat mobil gede penasaran nih Om, Iya. jualan apa sih sebetulnya nih Om? Ini sebenarnya kalau food truck itu tergantung dari konsep pemiliknya ya. Oke. Nah, kalau yang ini jualannya kebab sama makanan Timur Tengah. Oh, ntar dulu, Om Joko bukan pemilik ini? Bukan. Oh, Om Joko sebagai apa Om? Saya sebagai ketua komunitas food truck Jakarta. Wow, mantap sobat mobil gede. Ini nih dalangnya nih food truck di seluruh Jakarta yang sering mangkal di pelataran mall-mall itu ya. Atau event-event. Ini diprakarsai sama Om Joko. Nah, selain ketua food truck Jakarta, Oh, saya oke. juga pembina untuk komunitas food truck di Indonesia. Wah, seluruh Nah, nasional itu berarti. ada di 15 provinsi, 20 kota. Oh, oke. Mantap. Berarti gembongnya sudah kita dapat, nanti tinggal kita cari siapa-siapa saja Siap, yang siap. player-player, pemain-pemainnya Om. Oke. Lanjut Om Joko. Heeh. Saya penasaran nih, berhubung Om Joko ini adalah sebagai ketua komunitas food truck nasional ya, Mm-mm. pastinya tahu banyak dong soal seluk-beluk food truck kan. Betul. Nah, kalau dari sisi biaya Om, kebetulan teman-teman mobil gede ini banyak berkomentar di kolom komen gitu. Heeh. Biayanya berapa sih membuat food truck gitu kan? Kemudian apa saja yang harus dipenuhi mulai dari perizinan segala macam, itu gimana? Mulai dari biaya dulu. Oke, kalau biaya itu sebenarnya tergantung dari kreativitas si pemilik. Oke. Bahkan dari 10 juta 10 sampai juta. 500 juta itu dia udah bisa jualan food truck. Mulai dari mobil carry sampai VW kombi yang tua sampai mobil engkel seperti ini. Wow. Jadi kembali lagi, sebenarnya ada 4 langkah untuk membuat bisnis food truck. Ya. Pertama namanya PEPS, PEPS itu apa? Product, Equipment, Equipment, People, People, System. System. Nah, jadi kalau mau bikin food truck sebenarnya bukan hanya mobilnya, Bos, Oke. tapi produknya. Produknya mau jual apa gitu? ya? Mau makanan apa minuman. Oke. Oke. Itu harus dimatangin dulu tuh. Iya. Nah, makanan juga dibagi-bagi, Bos. Ada bakaran, Oh. ada rebusan, Oh. ada gorengan. Oke, karena itu berpengaruh sama equipmentnya. Betul. Nanti- Minuman juga dibagi-bagi. Ada jus, Jus. ada kopi yang sekarang Kopi. lagi ngehits. Oke. Terus ada lagi boba. Nah, Beda-beda. nah ya. Catat teman-teman mobil gede, jadi tadi sudah diberikan kisi-kisinya sama Om Joko.
how to bagaimana Berbisnis. food truck. Food truck, betul. Jadi itu berkaitan sama tadi ya, mau dagang apa, itu disesuaikan nanti dengan equipmentnya. Misalnya kalau gorengan berarti kan harus ada wajan gitu. Betul. Nah, wajan itu nanti penempatannya di mana? Nah, itu juga penting. Kayak gitu. Nah, sekarang food truck itu mesti punya flow. Ordering, preparing, cooking, cashiering. Jadi terima order, preparing, di prepare. Habis di prepare di cooking, habis di cooking di serving kan, baru cashier. Bayar, jadi flow-nya tuh jelas gitu. Jadi nggak ngacak. Baik, menarik. Om, kalau dilihat ini boleh masuk ke dalam nggak ya? Boleh. Yuk bro, siap. Kita masuk dulu ke dalam. Mungkin mau tahu apa yang ada di dalam dan keperluannya apa aja nih untuk sebuah food truck ya. Siap. Oke, ini dalamnya. Oke, dalamnya ini sebenarnya kembali lagi ke Peps tadi Om. Jadi sesuai keinginan kita, tergantung menu yang mau kita jual. Karena ini kebab, jadi harus ada griddle, harus ada exhaust. Seperti ini untuk high duty ya. Kalau kita mau berbisnis lebih banyak. Untuk food truck ini bisa carry sampai 500 porsi Om. 500 porsi. Untuk sekali serving. Karena dia punya kekuatan yang mumpuni untuk membawa semua bahan baku, gas. Ya, gas aja udah 24 kilo kan. Nah, berhubung tadi Om Joko telah mention ada gas, ada kompor segala macam, berarti kan itu ada potensi meleduk ya, kebakaran. Iya, betul. Berarti kan harus ada izin penggunaan maupun requirement yang diperlukan di instalasi food truck. Nah, ada nggak Om kriteria-kriteria khusus kayak tadi? Oke, food truck itu sebenarnya dalam tanda kutip itu bom waktu. Jadi bensin, gas, listrik jadi satu. Nah, makanya harus safety ya. Harus safety. Safety itu didapat dari pelatihan, dari training, dari banyak nanya. Seperti itu. Jadi mau bikin food truck bisa, semua orang bikin food truck. Cuman aturan mainnya harus tetap, selain safety dari pangannya sendiri. Namanya penjamah makanan. Penjamah makanan apa? Iya, penjamah makanan tuh bahwa stafnya apalagi di masa pandemik ini dia harus sehat. Nggak boleh karyawan food truck sakit kerja. Itu udah aturan baru di kita. Terus air itu harus mengalir. Kayak gitu, sabun segala macam udah ready. Dan food truck harus bersih. Yang ada unsur api-apinya tuh gimana? Safety-nya? Semua food truck wajib menggunakan listrik yang sesuai dengan kapasitasnya dia. Kabel yang sesuai, tebal seperti itu. Terus alat yang penting ini, alat pemadam api ringan. Ini harus diuji setiap setahun sekali. Ini wajib tersedia ketika kita perform dimanapun. Seperti itu. Karena kenapa? Dan kita tidak memakai gas 3 kilo. Tidak boleh. Karena 3 kilo yang melon itu nggak boleh. Jadi di komunitas itu tidak mengizinkan pebisnis food truck menggunakan gas 3 kilo yang minimum melon. Bright gas yang 5,5 kilo. Kenapa? Ada alasan khusus? Ya, karena itu gas nggak safety ya. Karena itu, lagian itu gas kan untuk masyarakat gitu loh. Ini kan untuk bisnis. Sekecil apapun usaha kita bisnis. Kayak gitu. Mantap. Berarti ada perizinan ya Om? Sebenarnya perizinannya itu ada 4. Ada 4 perizinannya. Banyak juga ya? Iya. Tapi kita memaklumi. Ini di Jakarta, di Indonesia pada khususnya. Karena saya berpacu ketika saya di Amerika. Saya kan di Amerika ya. Jadi perizinan itu sebenarnya kalau di Amerika sendiri ada 7. Namanya dari USPH atau United States Public Health. Indonesia namanya Indonesian Departemen Kesehatan Indonesia. Ya, bahwa ini harus stainless, segala macam. Terus yang kedua itu dari Dishub, Dinas Perhubungan. Karena ini peruntukannya untuk menjual makanan. Ada SRUT namanya, surat izin rubah bentuk. Kayak gitu. Terus ada lagi dari namanya dari Dinas Kebakaran.
Dinas kebakaran. Dinas kebakaran harus pas, karena kenapa? Dia lihat ini Instalasi. kapasitasnya berapa nih, install listriknya di mana nih, alat pemadamnya ada nggak, Oke. di mana naruh gas. Nah, dia harus ngecek. Ketika dia udah semua, baru yang terakhir dari komunitas. Komunitas seperti Om Iya, komunitas ini akan mengeluarkan surat bahwa ini layak jual, recommended gitu. recommended, bisa masuk di grup Siap. kayak gitu. Berarti 4 Itu tadi Om. Saya summary lagi. Indonesian Public Health. Indonesia Public Health dari Kementerian Kesehatan berarti ya. Bisa dari dinas ya, dinas kesehatan setempat. Oke. Kemudian dari Dinas Perhubungan Dinas terkait Perhubungan, dengan mobile perizinan segala surat macamnya, gitu ya, uji tipe tadi. uji ya. tipe, Berubah betul, bentuk segala betul. macam Dinas Perhubungan, kemudian dari dinas kebakaran. Dinas Kebakaran terkait dengan safety instalasinya. Nah, dinas kebakaran juga nanti karyawan harus di training. Oke. Jadi karyawan itu harus di training gimana sih cara matiin api dengan minyak, Oh. api yang dihasilkan oleh gas, Oke. api yang dihasilkan oleh macam-macam, kan beda-beda tuh Ya. penanganannya Ya, Ya, itu kayak di Dinas gitu. Kebakaran. Kemudian satu lagi, setelah itu semua comply, dari komunitas. langsung rekomendasi Iya, komunitas. betul. Tapi Pak, saya mau jualan nih, ribet begitu-gitu. It's okay, nggak ada masalah. Tapi kalian tahu bahwa kalian safety. Itu aja udah cukup. Yakin bahwa putra kalian safety, segala macamnya safety, ya. Karena untuk saat ini kita memaklumi, Ya, ya belum ada aturan baku yang yang jelas mengatur, gitu, yang mengatur itu semua secara tertulis gitu loh. Tapi kita sudah menjalankan. proven nih berarti. Karyawan juga, dari segi karyawan kita nggak mau yang pakai sendal. Oke. Sendal jepit nggak boleh, jualan pakai sendal jepit kita usir. Iya. Betul. Karena kenapa? Kita memang anak kaki 5, cuman jiwa kita tuh jangan kaki 5 banget gitu loh, Bos. Iya, Terus kuku, gondrong. Gondrong. Ya, dekil, kita nggak mau tuh. Terus kita ada lagi lebih ketat, namanya sexual harassment. Apa Ya. tuh? Kan banyak tuh cewek-cewek seksi, K-pop banyak. segala macem. Dia bukannya jualan, dia ngeliatin ya tuh cewek, kan gila gitu kan. Kita nggak mau kayak begitu. Iya. Terus ngerokok. Oh, kita siapapun yang ngerokok di dalam food truck itu udah habis. Food truck itu saya band owner itu bakal nangis-nangis. Iya. Ya. Artinya selain skill, attitude juga perlu ya Om? Betul, karena kita berbisnis makanan, minuman untuk orang dan di jalanan. Bukan berarti kita mesti seenak jidat. Baik. Nggak bisa. Oke. Siap, dilanjut Om. Heeh. Tadi kita sudah bicara perizinan, kemudian standar requirement yang harus dipenuhi. Nah kalau kita bicara soal omset Om, Mm-mm. tentunya kan kita usaha pengennya, wah cuannya berapa nih? Betul, Menghasilkan kan? betul itu. Nah, Udah. ada cerita-cerita yang kira-kira bisa menginspirasi teman-teman mobil gede nggak Om? Oke, jadi gini, sebenarnya kita jualan kembali lagi ke PEPS tadi. Ya, Ketika kita berjualan, makanan tuh ada 3 tipe, Om. ya, Primer, sekunder, tertier. oke. Kalau primer, tahu ayam geprek. Iya. Makan hari ini, sore pesen lagi. Iya dong. Sekunder, burger. Makan hari ini 3 hari baru makan. Itu juga kalau ditraktir. Fast food ya. Iya. Yang tertier, ini kayak pizza. Bisa. Yang makan sekarang, bulan depan baru makan lagi, nggak ada. Aduh, gue kepengen pizza banget hari ini, nggak ada. Oke. Ya dong. Kita kembali kemana nih? Kita mau jualan. Kalau mau makanan primer, bakso, ya dong, mie ayam. Jadi yang cepet dapat duit. Nah, itu oke. menang. Ya, konser, anak muda, segala macam itu menang. Cuman kalau heavy meal, jadi nanti pemilik food truck harus mapping, Om. Mapping pasarnya siapa? Mapping gitu? pasar siapa? Biasanya kalau masuk komunitas itu kita kasih event terus, Om. Oh. Sampai lu muak. Sampai suatu saat lu bilang, gua kagak mau event ini. Contohnya event lari pagi-pagi, kan keren tuh. Apa run segala macam run. Dia jualan nasi, kagak ada yang beli. Ulang tahun ujung-ujungnya, Om. Iya. Ngasih mulu. Iya, Pagi-pagi kan bubur. bubur harus. Bener kan? Dimsum. Iya dong. Yang ringan-ringan. Yang ya? ringan-ringan, yang kejual fast moving. Nah, food timing juga penting, Om. Oke, itu Karena intinya. karena kenapa? Ketika kayak teman saya, Om, jualan martabak di penyeberangan Nggak masuk tuh. kapal feri, ya. Kapal ferinya datang, martabaknya belum datang.
Pilih martabak apa milih kapal feri om? Yang ada itu martabak setengah mateng dibungkus dilari-lari nih om. Martabak nih. Lempar gitu. Belum kawin. Jadi food timing om. Siap. Kayak gitu sih. Jadi Baik. ketika wah kita rame nih ngantri orang. Orang Indonesia jeleknya satu om. Kalau makan di restoran ngantri diem. Tapi kalau makan di food truck 1 menit udah kayak mau di sorga om. Pesen langsung ada gitu kan. Mas, gue minta dulu. Pesen langsung ada, nggak bisa. Oh, jadi dia berisik gitu di bawah. Pak, makanan saya mana? Apalagi kalau udah menonton konser K-pop kan biasanya kan udah dengar suara gemuruh. Udah belingsatan dong. Itu capek gitu loh kayak gitu. Oke. Ya, menarik sih Om. Ternyata tidak segampang yang orang awam pikir gitu ya. Nah, tidak Ada segampang how-to-nya. dan yang pasti pertama kalau kita mau bikin food truck itu mental. Ya. Kedua, sebenarnya food truck itu bukan buat event atau pergi satu tempat ke satu tempat, Om. Oke. Idealnya di Indonesia ini beda di Amerika. Di Amerika Kalau di Amerika gimana? beda. Di Amerika kita udah dapat surat izin, kita tuh bisa mangkal di mana aja yang udah di designated. Di Eropa, di Amerika. Di Indonesia nggak bisa, ditendang sama Satpol PP, Om. Tapi intinya adalah, jadi kita harus cari lokasi dulu nih, Om. Tipsnya gitu. Kita ke ruko, salon, atau apa, kita bilang, Pak, nanti malam tutup jam berapa? Izin dulu ya. Jam 5, oke, boleh nggak saya di sini? Kayak Itu gitu. gimana mekanismenya? Dia bayar. Sama-sama tahu aja salaman gitu kan nanti. Enggak, ada- dia bayar ke bayar. ke mana, ke lokasi kan. Nah, izin. Setelah diizinkan, dia bebas dagang. Oke. Nah, tapi intinya dia bangun pasar nih, Om. Dia harus bangun pasar. Seminggu sepi. Nggak ada masalah, 2 minggu sepi, 3 minggu, lama-lama kebangun Om pasar. Oke. Ya, jadi bisnis itu bukan berapa cepat kita naik dan terkenal, Om. Tapi berapa lama kita sabar dan bertahan. Itu namanya bisnis. Oke. Kayak gitu. Siap. Artinya emang harus pertimbangan yang matang, mulai Betul. dari konsep, kemudian tadi how to-nya harus paham juga, bagaimana Betul, berjualan, regulasinya juga. ya, regulasinya, perizinan segala macam. Baru kita bicara soal ketekunan, Om. Ketekunan. Karena berbisnis itu Ikhtiar. adalah ikhtiar. Betul, apalagi di masa pandemik begini. Semua event tutup, Om. Wah, itu berat memang. Ya, konser musik, pensi yang tiap minggu dulu, Om, sebelum pandemik, ya, itu kita kekurangan food truck. Oke. Sampai kita tuh ngambil dari tempat lain dan dimarahin IO. Bos, lu kenapa ngambil food truck dari event gue gitu loh. Kayak gitu. Karena IO kan kita banyak teman. Sekarang boro-boro, Om. Ya. GBK dulu udah kayak istana, Om. Sekarang GBK udah kosong melompong. Oke. Iya Berarti dong, nggak sangat ada struggling kegiatan. juga ya bisnis. Betul. Nah, di masa struggling ini gimana kita caranya untuk bisa bertahan? Gimana tuh? Nah, pertama kita konvergensi bisnis. Yang tadinya heavy meal, kita buat jadi small meals. Oke. Kita yang tadinya memang passion kita di F&B, kita cari referensi makanan apa aja sih yang kira-kira handy, bisa diorder di rumah, low cost, high profit. Oke. Ada juga high cost item, low profit. Seperti itu. Contohnya Om, biar teman-teman mobil gede ini gampang mengartikannya. Contohnya gini, ayam Hainan. Ayam Hainan. Oke, itu low cost item. Oke. Bisa dijual tinggi. Ya. Dan orang bisa pesen banyak. Oh. Buat party, buat apa, segala macam. Ya. Tapi kalau steak, Stick, high cost barbecue, high cost item. Oke. Orang nggak makan barbecue tiap malam. Nah, Ya dong. Konvergensi bisnis ini yang luas. Makanan itu luas, Om. Bukan kayak bikin roket. nah. Ya, asin buang. Bikin lagi. Asin buang, bikin lagi kayak gitu. Ya, sampai menemukan pola yang baik baru kita mulai deh. Sekarang udah ada yang namanya online delivery, segala macam. Karena jujur, Om, kalau kita udah biasa di food truck atau apa, badan gatel lah rasanya kalau nggak terima orderan atau apa. Tapi mau diapain? Ya, ini masa bukan kita juga ya. Semua restoran tuh udah pada tutup. Ya. Kayak gitu, hampir 2.500 restoran di Jakarta itu tutup. Dan ini yang perlu dicatat, restoran besar, Om, Oke. ada namanya pizza apa saya nggak ngerti, itu sampai turun ke jalan, Om, Oh iya iya. di lampu merah. Iya iya, sering kita Iya dong. lihat. Nah. Dan sekarang dia bikin food truck. Oke. Oke. Jadi semua restoran besar
itu gimana caranya supaya dia bertahan. Nah, kita yang udah di jalanan, penguasa jalanan, Masa mau kalah gitu masa ya? mau kalah, dan Nah. kita harus tahu Om, kayak begitu. Siap. Jadi seperti itu sih Om. Jadi Baik. ya kembali lagi sih ke mental orang-orang. Baik, juga. artinya di masa pandemi ini memang sulit kita akui. Semua Ya, sulit. tapi ya paling tidak kita tidak boleh menyerah, betul ya Om? Ya? Betul, apalagi bisnis food truck itu buat saya kalau orang mau usaha food truck itu masih wajar Om di Ya. masa pandemik ini. Pertama, dia punya aset. Hah? Kedua, dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain yang dia sudah designated. Nah, itulah salah Seperti satu itu. keunggulan food truck. Betul, keunggulan daripada dia nyewa standalone cafe, dia harus desain interior, Itu segala ongkos lagi macam, tuh. ongkos lagi. Nah, paling tidak di masa pandemi seperti ini saatnya momentum kita untuk menabung. Kalau kita bicara tadi disamerikan ya Om, ya. Kita sudah tahu how to-nya tadi, perizinannya, kemudian segala macam yang dibutuhkan, konsepnya. Tinggal kita menabung, bagaimana kita memulai usaha. Nanti setelah pandemi corona ini berakhir, kita udah ada bayangan nih Om, ya kan? Betul, Kita mau betul. jual apa, food trucknya gini, segala macam. Silahkan teman-teman mobil gede. Paling tidak itu bisa menjadi salah satu modal untuk pengetahuan sobat mobil gede. Mantap. Ayo Om, kita turun dulu Om. Ke Siap. sini Om. Aduh. Mantap. Aduh, mantep. Om. Jadi udah puas nih Om ke dalam ya. Udah puas Kita tadi lihat kita ya. lihat-lihat. Nah, saya juga penasaran nih Om. Ini harus mobil yang gede-gede seperti ini untuk bikin usaha food truck ya? Om? Oh enggak. Yang saya bilang tadi, Ah. kreativitas Om. Bahkan mobil yang bekas atau mobil VW kombi Oke. atau apapun itu Bisa ya? bisa asal mobil itu dibagusi dulu. Dibagusin dulu. Dibagusin dalam arti kata karatnya hilang. Karatnya Karena hilang. kita berhubungan sama Makanan, makanan. betul. Betul, kayak gitu. Yang kedua, mobil itu layak jalan. Ya. Itu yang paling penting Om. Ya. Karena beban mobil ini juga nanti kan makin berat gitu Hmm. kan. Kalau mau beli mobil bekas di sebuah online gitu, E-commerce gitu. di e-commerce, itu tinggal nanti ke karoseri Om. Karoseri. Karoseri Ada rujukan dari komunitas? ada rujukan, ada banyak. Saya Spesialis banyak ya? rujukan karoseri kok Om. Jadinya nanti dia juga akan nanya mau jualan apa. Kayak gitu, kembali lagi ke situ sih. Baik. Artinya teman-teman mobil gede nggak usah khawatir. Buat bikin usaha food truck itu gampang asal ada pengetahuannya gitu ya. Mas? Betul. Oke. Tutup pintu. Mantap. Kita bisa langsung jualan nih Om ya. Semoga informasi yang tadi saya berikan Ya. bermanfaat Ya. untuk para viewer channel Mobil Gede. Jangan sungkan. Intinya di masa pandemik ini semua susah. Ya, Cuma jangan kalah sama kesusahan. ya, Yang penting bikin produk dulu baik, ya, ya baik makanan, baik minuman. Hasilnya tabung. Setelah ini selesai, ya. kita rolling. Kita bisa jalan. Betul, Intinya ikhtiar itu perlu. betul, Karena Tuhan itu maha kaya. betul. Jangan menyerah. Dengan menyerah, Siap. siap, Tetap semangat. tetap semangat. Terima kasih buat sobat yang sudah menyimak obrolan kita dan sudah subscribe channel Mobil Gede. Buat yang belum, ayo dong subscribe biar kita lebih semangat lagi mengembangkan channel Mobil Gede. Nah, sampai ketemu lagi di liputan kita selanjutnya. Salam Mobil Gede, makin gede makin asik. Mantap. Mantap.